Ini tampak nanti bahwa rukun sholat itu ada dua kelompok besar. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Karena sholat itu aqwalun wa af'alun. Sholat adalah ibadah yang berupa ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan. Berarti rukun sholat nanti akan ada rukun yang berupa ucapan. Ada rukun yang berupa gerakan. Itu matching dengan definisinya. Langsung bahas ke rukun. Dari definisi langsung ke rukun. Rukun salat itu ada banyak versi. Kalau versinya Ibnul Qasim Al-Ghazi, pengarang kitab Fathul Qarib ini, versinya Kiai Musannaf yakni Imam Abu Suja. Abu Suja itu yang ngarang takrib itu. Yang di kitab Sami'iyah itu yang pinggir itu. Itu Imam Abu Suja. Yang tengahnya itu namanya syarah. Itu yang ngarang Syekh Ibnul Qasim Al-Ghazi. Jadi yang saya pegang itu ada dua musonef. Yang pinggir itu Imam Abu Suja, yang tengah itu Ibnul Qasim Al-Ghazi. Kata Imam Abu Suja, ini kitab ini sebenarnya pangkalnya adalah kitab takrib. Yang pinggir itu pangkalnya. Tengahnya itu sudah syarah, sudah penjelasan. Syarah itu penjelasan dari kitab yang pinggir itu. Nah, yang tengah itu, yang tengah yang saya pegang itu dijelaskan lagi oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Ini juz 1. Ada lagi satu juz yang lain, juz 2 nggak saya bawa. Tapi tebalnya segini. Jadi yang saya pegang itu dijabarkan dengan dua kitab setebal ini. Yang saya bawa Bajuri juz 1. Nah, masalah arkanus shalah, masalah rukun-rukun salat itu setiap musannaf berbeda pandangan soal ini. Ada yang bilang rukun salat itu ada 18 seperti yang ada dalam kitab ini. Ada yang bilang 13. Saya kok suka penjelasan yang saya dapat dari I'anatul Talibin. I'anatul Talibin itu penjelasannya kitab Fathul Mu'in dikarang oleh Sayyid Abu Bakar Syato atau yang masuk dikenal as Sayyid Al-Bakri. Itu mengatakan rukun salat itu hanya 11. Sangat menarik. 11, dan saya selalu bilang rukun salat itu hanya 11 setelah saya membaca penjelasan dalam kitab I'anatul Talibin itu. Walaupun saya juga nggak menyalahkan bahwa rukun salat itu ada yang 13, ada yang 18, terserah lah, tapi itu selera mereka. Tapi selera saya, rukun salat itu hanya 11. 5 diantaranya rukun qauli, 6 diantaranya rukun fi'li. Rukun qauli itu hanya ada 5. 1, takbiratul ihram. 2, qiraatul Fatihah. 3, tasyahud akhir. Bacaan tasyahud akhir maksud saya. Yang keempat, sholawat pada Nabi setelah tasyahud akhir. Yang kelima, salam yang pertama. Saya ulang. Rukun qauli hanya ada 5. 1, takbiratul ihram. 2, membaca Fatihah. 3, membaca tasyahud akhir. 4, membaca sholawat Nabi setelah tasyahud akhir. Yang kelima, at-taslimatul ula atau salam pertama. Terus rukun fi'li ada 6. 1, berdiri ketika baca Fatihah bagi yang mampu berdiri. 2, ruku. Yang namanya gerakan itu ya gerakan berdiri atau ruku atau i'tidal kan? Ini ruku. Fatihah bagi yang mampu berdiri. Yang nggak mampu berarti duduk. Yang nggak mampu duduk berarti ittija, tidur miring. Nggak mampu tidur miring berarti mustalqiyan atau tidur terlentang. Dan seterusnya itu adalah gerakan. Yang kedua adalah ruku. Yang ketiga i'tidal. Yang keempat sujud. Yang kelima duduk antara dua sujud. Yang terakhir duduk ketika baca tasyahud akhir. Julusul akhir. Nah, rukun qauli itu punya syarat, rukun fi'li punya syarat. Ada yang bertanya, loh tumakninanya mana? Ini akan saya jelaskan. Rukun qauli itu namanya qaul itu syaratnya adalah ikhrajus shaud bihaitsu yusmi'u nafsah. Harus mengeluarkan suara sampai sekiranya kita bisa mendengar suara kita sendiri. Itu adalah syarat pelaksanaan rukun qauli. Berarti kalau takbir itu harus keluar suara. Allahu Akbar. Keluar suara sekiranya kita bisa mendengar suara kita sendiri. Jika tidak, maka takbir kita nggak dianggap sah. Ketika takbir nggak dianggap sah, berarti sholatnya nggak sah. Kayak start tok langsung salah. Tuh. Karena rukun qauli syaratnya apa? Harus mengeluarkan suara sampai kita bisa mendengar suara kita sendiri. Baca Fatihah juga begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Keluar suara. Jika tidak,
tidak dianggap sah pelaksanaan rukun qaulinya. Tasawuf akhirnya juga begitu, at-tahiyyatul mubarakatus shalawat. Itu. Jadi harus dibaca keluar suara. Apa itu enggak mengganggu? Ketika semuanya melakukan hal yang sama, tidak akan terganggu. Selama saya mondok di pelosok, seluruh makmum ketika sholat sirri, duhur, asar, atau sholat maghrib di rakaat ketiga, atau sholat isya di rakaat ketiga dan keempat, semuanya melakukan hal yang sama. Jadi tidak ada yang terganggu. Seluruhnya mengerti tentang pelaksanaan rukun qauli. Ketika terganggu itu berarti kita nggak melakukannya, orang itu nggak melakukannya. Saya bilang, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan yang lain membaca Fatihahnya di batin dalam hati. Atau bibirnya saja yang bergerak tapi nggak keluar suara, maka dia akan terganggu. Gitu. Jadi kalau semuanya melakukan hal yang sama tidak akan terganggu. Dan memang itu syaratnya. Imam Syafi'i ada yang bertanya di dalam kitab itu. Bagaimana dengan orang yang membaca Fatihah di dalam hati atau bibirnya bergerak tapi nggak keluar suara? Apa itu dinamakan ucapan? Qaul itu apa? Qaul itu ucapan. Yang namanya ucapan itu masa gerakan dalam hati atau bibirnya bergerak tapi nggak keluar suara. Apa itu dinamakan ucapan? Enggak. Dijawab sendiri. Enggak, itu bukan ucapan. Ucapan harus keluar suara. Gitu. Ucapan harus keluar suara. Minimal dia sendiri yang mendengarnya. Jadi nggak perlu keras. Yang boleh keras hanya imam. Tapi untuk makmum atau imam atau sholat munfarid, sholat sendiri. Jadi kita mungkin belum pernah. Saya ketika sholat maghrib sendirian di rumah atau di kamar atau di mana gitu, terus baca Fatihahnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, keras seperti itu. Pernah? Padahal itu tetap dianjurkan. Sholat sendiri untuk sholat maghrib, isya, subuh, saya tetap dianjurkan untuk membaca secara jahar, secara keras. Bacaan jahar itu seperti ini. Allahu Akbar kalau imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, itu jahar. Tapi kalau Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, itu sirri. Dan harus seperti itu, tidak boleh dibatin. Tidak boleh dibatin. Ada orang takbir tetap begini. Loh, ayo takbir, diulang lagi. Itu murid-murid saya yang masih kecil. Endang takbir. Allah. Gini. Loh, takbir kok? Diulang. Dikiranya takbir itu mengangkat tangan begini. Itu pemahaman anak kecil. Dikiranya takbir itu mengangkat tangan. Loh, takbir enggak gitu. Takbir itu bilang Allahu Akbar. Bukan mengangkat tangan. Mengangkat tangan itu hanya sunnah kelas teri, sunnah hayat. Enggak pakai ngangkat tangan pun enggak apa-apa ketika takbir. Akhirnya tak guyoni seperti ini. Lek sampean menganggap takbir itu nang ngene, gak bilang Allahu Akbar. Sampean lek takbir keliling persis vampir, ngene-ngene tok. Ya. Gak ada muni Allahu Akbar. Tadi sepanjang jalan sampean ngene-ngene tok. Karena sampean mengira takbir itu adalah mengangkat tangan. Terus bedanya apa sampean ambek vampir? Enggak. Itu murid-murid saya yang masih kecil tapi lek sampean yo gak wanita muni ngono. Yes. Jadi mulai takbiratul ihram harus keluar suara. Baca Fatihah semuanya harus keluar suara. Baca tasawuf akhir at-tahiyyatul mubarak itu harus keluar suara. Ini saya juga bertanya ke murid-murid saya yang kecil itu. Sampeyan tahu apa itu bacaan tasawuf akhir? Tahu. Apa? Ya tahiyyatul itu sampai kapan? Sampai mana? Sampai fil alamina innaka hamidum majid itu. Anak kecil. Jawabannya ya ngono kuwi polos ya ngawur ngono ya. Dan ternyata ketika saya bertanya ke jamaah yang sudah tua-tua, itu pengetahuannya tentang tasawuf akhir ya gitu. At-tahiyyatul mubarakatuh sampai fil alamina innaka hamid. Kayak busul barang yang ngono ki pemahamane. Padahal itu salah. Yang namanya tasyahud itu ya mulai at-tahiyyatul sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Makanya tasyahud ketika ini disebut dengan tasyahud itu berarti ngambil menyebut nama belakang. Yakni asyhadu alla ilaha illallah. Tasyahud itu dari kata tasyahada. Asyhadu alla ilaha illallah. Ada yang menyebutnya tahiyat.
Ini bacaan tahiyat, tahiyat akhir atau tahiyat awal. Itu berarti memanggil nama depan. At-tahiyatul. Jadi kita boleh memanggil nama depan dengan sebutan tahiyat awal atau tahiyat akhir, atau memanggil nama belakangnya dengan sebutan tasyahud awal atau tasyahud akhir. Jadi saya hanya ingin bilang bahwa tasyahud, bacaan tasyahud itu hanya dimulai dari at-tahiyatul mubarakatus itu berakhir pada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Karena tasyahud itu dari kata-kata syahadat. Nah, setelah itu Allahumma sholli ala Muhammad. Itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu adalah rukun qauli berikutnya. Seperti yang saya bilang tadi, rukun qauli itu ada 5. Setelah tasyahud akhir adalah membaca sholawat pada Nabi. Dan itu wa aqallus sholah alaihi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi mari asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Allahumma sholli ala Muhammad, itu kita tidak sadar sedang melakukan rukun berikutnya. Dikiranya itu satu gitu ya. Dikiranya itu satu. Itu rukun berikutnya. Hukumnya ya namanya rukun ya wajib. Kemudian wa ala ali sayyidina Muhammad itu berbeda lagi. Itu namanya sholawat pada keluarga Nabi, dan itu sunnah ab'ad, bukan rukun. Wes beda hukum malahan. Jadi berjajar begini, berjajar. Iki. Jangan dikira satu. Buzul ya buzul gitu. Sebelah ya sebelah. Meskipun mentang-mentang tempatnya berdekatan gitu dianggap satu gitu. Enggak satu. Ini juga, ini tahiyat, ini sholawat pada Nabi, ini sholawat pada keluarga Nabi. Ada lagi sholawat Ibrahim. Dan yang terakhir adalah kalimatul ula, itu juga rukun yang terakhir. Salam pertama. Salam kedua sudah hukumnya beda. Sunnah hayat. Bukan rukun salam kedua. Nah, saya hanya ingin bilang bahwa seluruh rukun qauli syaratnya harus ikhrajus shaud bihaitsu yusmi'u nafsa. Harus keluar sendiri sekiranya kita bisa mendengar suara kita sendiri. Ini banyak yang masih salah pelaksanaan rukun qauli. Karena begitu banyak orang yang ketika sholat itu takbirnya juga dibaca dalam hati atau bibirnya bergerak tapi nggak keluar suara. Bacaan Fatihahnya juga begitu, banyak yang dibaca dalam hati atau bibirnya bergerak tanpa keluar suara. Kesalahan-kesalahan seperti ini banyak merata, balwah amah bahasanya. Merata. Begitu banyak orang yang melakukan kesalahan dari sisi ini. Makanya saya langsung bahas ini, saya khawatir ini jadi akut. Jadi penyakit yang akut. Nggak saya bahas sekarang, maka sholat kita nanti akan salah lagi, besok akan salah lagi, sampai minggu depan ketika saya bahas baru benar minggu depan sholatnya. Itu